Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku yang sedang berada di rumah. Insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita dapat kembali belajar seperti biasa. Kita melakukan tatap muka, tidak melakukan pembelajaran daring yang serba banyak keterbatasan seperti ini. Oke, adik-adik di rumah, pada semester ganjil untuk mata pelajaran matematika umum ini, materinya atau KD-nya terbagi atas dua, yaitu dimensi 3 dan statistika. Nah, untuk dimensi 3 ini saya kira adik-adik sudah pernah mempelajarinya di SMP, ya. Sudah pernah belajar tentang jenis-jenis bangun ruang dan jenis-jenis bangun berdimensi 3, ya. Misalnya kubus, balok. Dalam kehidupan sehari-hari juga adik-adik saya kira sudah sering menjumpai benda-benda yang berhubungan dengan dimensi 3 atau yang berbentuk 3 dimensi. Misalnya seperti yang tampak pada gambar, ada kardus, ada kotak makanan, ya. Ini juga atap rumah, interior di dalam rumah, ya. Ini model atap rumah, ini rangka atap, ini semuanya menggunakan konsep dimensi 3. Jadi dimensi 3 ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Sehingga sangat penting untuk mempelajari materi dimensi 3 ini. Jadi ini ya contoh bangun-bangun yang berdimensi 3 atau bangun ruang yang memiliki 3 dimensi. Ini ada kubus, balok, kemudian limas, ada juga prisma, ya. Ini peta konsep materi kita. Jadi yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu tentang jarak, khususnya jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Ya, ada 3 ya akan kita pelajari, itu jarak titik ke titik atau jarak antar titik, jarak antar titik ke garis, dan jarak antar titik ke bidang. Nah, ketiga konsep ini akan digunakan pada penerapan di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan masalah dimensi 3 ini, kita akan menggunakan beberapa konsep dasar. Yang pertama, ini teorema Pitagoras seperti tampak di sini. Teorema Pitagoras ini sudah pernah dipelajari di tingkat SMP. Kemudian kita juga akan menggunakan konsep luas, ya. Konsep luas juga ada di SMP. Trigonometri juga akan digunakan di sini. Trigonometri ini sudah pernah dipelajari di kelas 10. Nah, adik-adik bisa melihat kompetensi dasar kita yang akan kita capai. Jadi mendeskripsikan jarak dalam ruang, kemudian menentukan jarak dalam ruang. Ya, jadi kalau kita mau menentukan berarti kita harus bisa dulu mendeskripsikan. Nah, bagaimana saya bisa tahu atau kita bisa tahu bahwa adik-adik sudah mencapai kompetensi ini, sudah mencapai kompetensi dasarnya. Jadi ini beberapa IPK-nya. IPK ini penanda bahwa kompetensi dasar sudah tercapai. Yang pertama, menjelaskan pengertian jarak antar titik dalam ruang, kemudian mengidentifikasi jarak antar titik dalam ruang, menjelaskan pengertian jarak titik ke garis, mengidentifikasi jarak titik ke garis, menjelaskan pengertian jarak titik ke bidang, mengidentifikasi jarak titik ke bidang yang kesemuanya itu di dalam ruang, ya. Kemudian menentukan jarak antara titik dalam ruang, menentukan jarak titik ke garis dalam ruang, dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Jadi menentukan ini, yang 789 ini merupakan IPK dari KD keterampilan, ya. Itu sudah terkait dengan penerapan konsepnya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran diharapkan adik-adik mampu mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, untuk apa kita belajar dimensi 3 ini? Apa yang sebenarnya diharapkan ketika adik-adik belajar ini? Adik-adik diharapkan mampu mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Kemudian
adik-adik diharapkan dapat mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Kemudian mengkonstruksi rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Jadi ada soal-soal yang terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari, maka adik-adik dapat mengkonstruksi atau memodelkannya ke dalam dimensi 3, membuatnya, menyelesaikannya dengan rumus-rumus yang ada pada dimensi 3. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian atau definisi dari jarak antar titik. Jadi saya awali dengan jarak antar titik atau jarak 2 buah titik ya. Adik-adik bisa melihat di gambar ilustrasi dari ini jalan ya yang berkelok-kelok. Adik-adik bisa lihat ada titik A dan titik B. Dari titik A untuk bisa mencapai ke titik B, dia harus melalui jalan yang naik turun ya, yang menanjak, menurun, kemudian berkelok-kelok. Sehingga rute yang dia tempuh itu sangat panjang. Jadi jika adik-adik bersepeda, maka adik-adik akan melalui atau bersepeda atau mengemudikan kendaraan bermotor, adik-adik akan melalui jalan yang berkelok-kelok ini. Adik-adik bisa membaca di sini ya. Di rute yang adik-adik tempuh itu, yang ditempuh dengan melalui jalan yang berkelok-kelok itu disebut dengan lintasan dari A ke B. Sedangkan jika ditarik garis lurus dari A ke B, ya, dari A ke B, maka panjang garis itu yang merupakan jarak kedua titik A dan B. Jadi sekali lagi kalau adik-adik melalui jalan yang berkelok-kelok ini, maka itu disebut lintasan, ya, lintasan dari A ke B. Tetapi kalau kita tarik garis lurus dari A ke B, maka itulah yang disebut dengan jarak antara titik A dan titik B. Nah, kondisi lain yang bisa kita lihat ya. Kita lihat, mengapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pesawat terbang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobil jika keduanya berangkat dari Padang menuju Jakarta. Adik-adik ya, kalau adik-adik naik mobil, atau misalnya kita dari Gorontalo ke Manado. Dari Gorontalo ke Manado itu, kalau kita naik mobil itu kita menghabiskan waktu kurang lebih 8-10 jam. Tapi kalau kita naik pesawat, waktu yang kita perlukan kurang dari 1 jam. Jadi kenapa seperti itu? Karena, ya adik-adik bisa lihat di sini, karena kalau kita naik mobil, kita melalui lintasan yang berliku-liku, yang banyak tanjakan, banyak turunan, sehingga lintasannya menjadi lebih panjang, dan kecepatannya pun berubah-ubah sesuai dengan jalannya ya. Tentunya kalau jalannya agak menanjak, kecepatannya kita berkurang. Kalau jalannya menurun, biasanya kita lebih menambah kecepatan. Nah, ini tidak terjadi pada pesawat. Kalau kita menggunakan pesawat, maka langsung ditembak garis lurus. Ya, ditembak garis lurus dari Gorontalo ke Manado, sehingga jarak yang ditempuh hanya lebih pendek, ya, jarak yang ditempuh lebih pendek, waktu yang diperlukan pun lebih sedikit. Oke. Jadi, pengertian jarak antar titik kira-kira sudah bisa adik-adik simpulkan ya. Jadi misalkan ada sebuah titik A dan titik B. Jadi ini lintasan, contoh lintasan tadi ya, lintasan yang berkelok-kelok tadi. Atau kita tarik garis lurus, atau ada lintasan lain. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 alternatif jalan dari titik A ke titik B atau dari kota A ke kota B. Nah, yang mana yang merupakan jarak di sini adik-adik? Nah, ternyata yang merupakan jarak itu adalah nomor 2. Nomor 2. Jarak 2 titik itu adalah nomor 2, bukan nomor 1 dan juga bukan nomor 3 ya. Maka saya kira adik-adik sudah dapat menyimpulkan pengertian jarak antara titik. Apa itu jarak antara titik? Jadi itu kalau adik-adik sudah bisa menjelaskan, maka adik-adik sudah memahami dan adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal yang ada pada LKPD. LKPD adik-adik bisa lihat ada di sini linknya saya kirimkan, juga saya sudah kirimkan pada Google Classroom, juga akan saya kirimkan pada WA Group ya. Jadi adik-adik, semoga adik-adik